Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dia bercerita bahwa ada sekelompok sahabat yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, zahaba ahlad dusur bil ujur." Orang-orang yang berduit itu pulang membawa banyak pahala. Kenapa? Yusalluna kama nusalli, karena mereka bisa sholat sebagaimana kami bisa juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka bisa berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tetapi yang membuat mereka berbeda dengan kami adalah mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak bisa karena kere, miskin, tidak punya uang, tidak punya cuan. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menghibur para sahabat yang miskin itu tadi. Nabi katakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa yang ada diri kalian seluruhnya bisa dijadikan sebagai media dan sarana bersedekah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah." Setiap kali kalian mengucapkan tasbih, sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap bertakbir Allahu Akbar, sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap kali mengucapkan tahmid alhamdulillah, sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap kali kalian mengucapkan tahlil, bukan tahlilan, adalah sedekah. Wa amri bil ma'ruf, mengajak orang melakukan kebaikan, sedekah. Wa nahyi anil munkar, mencegah orang melakukan perbuatan mungkar, juga sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, bahkan pada kemaluan kalian, yaitu bercampur dengan istri, tidak mesti pada malam Jumat, menjelang sahur juga boleh, tidak apa-apa, hantam aja, juga dianggap sedekah. Ya. Ini jangan di live begini, repot. Kemudian para sahabat itu bertanya, memastikan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Benarkah kalau kami menuntaskan syahwat kami ini pada barang yang halal, kami mendapatkan dosa, kami mendapatkan pahala? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan jawaban secara analogi, secara perbandingan, kias kalau dalam bahasa usul fikihnya. Ara'aitum, bagaimana pendapatmu, lau wadu'aha, kalau barang itu dia letakkan fi haramin. Ngerti barang itu, Pak, ya? Kalau nggak ngerti ini saya perjelas lagi nih. Kalau diletakkan pada barang yang haram, akana alaihi wizrun, apakah orang itu mendapatkan dosa? Tentu. Kalau dia meletakkannya pada barang yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Maka begitu juga kalau dia meletakkan barang itu pada sesuatu yang halal, berzina, maka dia mendapatkan dosa. Maka bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama, kita lihat di dalam hadis ini para sahabat itu berkompetisi melakukan kebaikan. Karena itu mereka gibtoh,
agak cemburu kalau misalnya ada beberapa sahabat yang melakukan kebaikan-kebaikan sementara mereka itu tidak punya, karena satu kondisi hal yang barangkali Allah Subhanahu wa taala sendiri memaafkan mereka. Tetapi kita lihat Allah Subhanahu wa taala dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar, solusi dari beberapa masalah yang dihadapi oleh orang miskin itu. Ketika mereka tidak punya kemampuan bersedekah dalam bentuk uang, masih bisa bersedekah. Dan karena itu sedekah dalam pandangan Islam itu tidak hanya terkhusus dalam bentuk materi. Kita bisa bersedekah dengan mengucapkan tasbih, takbir, tahlil, bahkan bercengkrama dengan istri dianggap sebagai sebuah sedekah. Karena itu suami-suami yang tidak romantis, aduh repot itu, kurang banyak pahalanya. Cuma kalau itikaf ini jangan ya. Ini banyak yang itikaf di sini Pak Yanto ya. Kalau saya tidak bisa, kasihan. Saya tidak bisa jauh-jauh dari nyonya. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita bersaing di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, dalam hadis ini kita juga mengambil kesimpulan bahwa ibadah itu ada beberapa macam bentuknya. Yang pertama ada namanya ibadah qauliyah, ibadah dalam bentuk ucapan. Contohnya mengucapkan tasbih, itu ibadah. Mengucapkan istighfar, bertaubat. Nah ini 10 malam terakhir ini kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ibadah qauliyah. Ada juga ibadah namanya ibadah badaniyah yang dilakukan oleh anggota badan. Sholat, puasa, termasuk itu tadi ya. Menuntaskan syahwat sama nyonya, sama istri, berpahala. Nah yang ketiga ada yang disebut dengan ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk harta benda. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ibadah maliyah ini memiliki urgensi, makna penting yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita nggak mungkin bisa melakukan pembangunan peradaban Islam kalau nggak ada uang. Apa iya kita bisa membangun masjid kalau nggak ada uangnya? Nggak mungkin. Proyek pemerintah IKN itu nggak mungkin bisa berdiri kalau tidak ada uangnya. Karena itu kita diharapkan untuk memberikan iuran sama pemerintah itu ya. Apa istilahnya saya lupa. Intinya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan biaya ya, baik itu biaya senjatanya, logistik dan lain-lainnya, itu nggak mungkin ditegakkan kecuali dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau memberikan satu kesimpulan bahwa ibadah maliyah itu merupakan ruh bagi jihad. Tanpa adanya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jihad kita, peperangan itu nggak mungkin bisa dilaksanakan. Nah karena itu ibadah maliyah memiliki kemuliaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu beruntunglah bapak-bapak yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian harta yang bapak-bapak miliki kemudian bapak-bapak gunakan sebagiannya atau seluruhnya untuk berjihad dengan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi amal jariah yang tidak pernah berhenti mengalir. Dan karena itu kalau misalnya bapak-bapak ingin berdoa, berdoa saja, ya Allah berikanlah aku kekayaan sehingga aku menjadi pribadi yang bersyukur. Jangan minta miskin yang bersabar. Susah. Ada yang minta THR, kata dari mana uangnya? Repot juga itu. Nah, coba saya beberapa hari yang lalu membaca status dari Dr. Aris Munandar ya, salah seorang dai terkenal di Jogja. Ternyata ada salah seorang ulama besar pada zamannya itu ya. Itu dia punya kebiasaan memberikan THR. Dan ternyata dia bagi THR-nya itu kalau dikonversi ke uang rupiah itu angkanya jutaan lebih. Mungkin ada sekitar 5 sampai 7 juta. Nah, rata-rata kalau THR nah itu kalau di kita ya 1 juta atau 350.000 dan lain-lain sebagainya. Intinya bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bersyukurlah kita kalau kita punya kekayaan, dan salah satu cara bersyukur itu adalah dengan berbagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu berkurban. Memang dalam konteks ayat itu intinya adalah menyembelih binatang-binatang tertentu. Tetapi substansi pesan pentingnya adalah bagaimana kita kalau punya kelebihan harta, kita berbagi. Dan kita yakin kalau kita membahagiakan orang lain, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekayaan, dan mudah-mudahan dengan kekayaan itu kita kemudian berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa termasuk dalam pengertian ibadah maliyah adalah melakukan atau membayar, mengeluarkan zakat fitrah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.